Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. See you again with Mr. Tony in English lesson. Jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about belong and belongs to. Hari ini kita akan belajar tentang belong and belongs to, atau perbedaan antara belong and belongs to. Before study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang quantifier ya, quantifier sama past activity. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan belong and belongs to ya. Perbedaan penggunaan belong and belongs to. Kapan kita menggunakan belong, kapan kita menggunakan belongs to. Ya. Belong and belongs to artinya milik atau punya. Misalnya, buku itu milik saya, ya. Buku itu milik saya. Nah, contoh yang lain, tas itu milik saya. Nah, ini kegunaan dari belong and belongs to untuk menyatakan kepemilikan. Ya. Contoh kalimatnya kita lihat. Di sini ada gambar kaos ya, satu buah kaos. Kaos bahasa Inggrisnya ya, t-shirt. T-shirt ya. Kalimatnya this is a t-shirt. This is a t-shirt. Ini sebuah kaos. Kaosnya cuma ada satu. Nah, a t-shirt kata gantinya pronounnya it ya. Karena satu jadi pronounnya it. Nah, untuk menyatakan kepemilikan jadinya it belongs to me. It belongs to me. Ya, belongnya menggunakan s. Kenapa? Subjeknya tunggal ya. It belongs to me. Contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ada gambar apalagi nih berikutnya ya. Kita perhatikan. Iya, ada gambar caps, topi ya. Topinya ada 3. Ya. Berarti jamak ya. Berarti jamak lebih dari satu. Nah, jadinya these are 3 caps. These are 3 caps. 3 caps kata gantinya they ya. They. Jadinya they belong to Anissa. These are 3 caps. They belong to Anissa. They kembali ke 3 caps. Ketika bendanya jamak, kata gantinya adalah they. They belong to Anissa. Karena subjeknya jamak atau plural ya, dia menggunakan belong. Ya, jadinya they belong to Anissa. Berikutnya ada gambar kemeja. Ya, bahasa Inggrisnya shirt. Ada 2. Ya, berarti bendanya jamak juga. Kalimatnya those are shirt. Those are shirt. Karena shirtnya atau kemejanya banyak, kata gantinya adalah they. Jadinya they belong to him. They belong to him. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ketika subjeknya tunggal ya, kata gantinya it menggunakan belongs to. Ketika bendanya jamak atau plural jadi menggunakan belong to. Seperti itu. Kita perhatikan ya. Kita lihat, kita perhatikan. Nah, fokus kita ya. Pada materi ini fokus kita hanyalah perbedaan penggunaan belong and belongs to. For singular noun, untuk kata benda tunggal ya, kita menggunakan we use belongs to. Ya. Ketika bendanya tunggal atau satu ya, seperti t-shirt, a book, kita menggunakan belongs to. Bendanya tunggal. Ketika plural nouns atau bendanya jamak, kita menggunakan belong to. Kata gantinya they.
Seperti contoh tadi ya, misalnya lagi the books ya, the books belong to me. The books belong to me. Beda ketika bendanya tunggal, a book belongs to me. Seperti itu ya. Nah, setelah to, belong to, setelah to itu harus object of pronoun atau pronoun object atau nama orang. Ketika subjeknya I ya, berubah menjadi me. A book belongs to me. Gak boleh a book belongs to I. Gak boleh ya, harus belongs to me. Setelah to itu preposisi, setelahnya harus object. Object of pronoun atau pronoun of object. Pronoun object dari I adalah me. You tetap you, they menjadi them, we menjadi us. Ketika she menjadi her, he menjadi him, nama orang tetap Ani tetap Ani, Budi tetap Budi. Seperti itu ya. Setelah itu harus object of preposition atau nouns. Berikutnya, nah itu fokus kita ya. Berikutnya ada contoh lagi, kita perhatikan. Nah di sini ada sweet ya, ada just. Bahasa Inggrisnya sweet. Nah di sini kalimat positif ya. Kalimat pernyataannya the sweet belongs to Budi. Kenapa belongs? Karena subjeknya tunggal, sweetnya cuma satu ya, kemejanya cuma satu. Kata gantinya adalah it. Jadinya the sweet belongs to Budi. Berikutnya kalimat negatifnya the sweet doesn't belong to Budi. The sweet doesn't. Kenapa doesn't? Karena subjeknya tunggal. Jadinya doesn't. Belong ya, awalnya belongs menjadi belong. Kenapa? Karena ada doesn't. Kalimatnya negatif. Jadinya the sweet doesn't belong to Budi. Kalimat tanyanya, does the sweet belong to Budi? Kalau iya, jawabannya yes it does. Kalau bukan, no it doesn't. Seperti itu ya. Berikutnya lagi, satu contoh lagi. Nah, di sini ada gambar. Kita lihat kira-kira gambar apa? Iya, gambar pants atau celana pendek. Celana pendeknya ada 4 ya, 4 potong. Kalimat positifnya atau kalimat pernyataannya, four pants belong to him. Belong ya, menggunakan belong. Kenapa four pants? Ya, kata bedanya banyak atau plural ya. Kata gantinya adalah they. Jadinya they don't belong to him. Ya, four pants kata gantinya they. Ya, makanya di sini menggunakan don't karena subjeknya banyak atau plural. Makanya menggunakan don't. Jadinya they don't belong to him. Kalimat tanyanya, do they belong to him? Do they belong to him? Kalau iya berarti yes they do. Kalau bukan no they don't. Ya kan? Seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk membedakan kapan kita menggunakan belong, kapan kita menggunakan belongs. Ketika subjeknya tunggal, bendanya cuma satu, kita menggunakan belongs. Ketika bendanya jamak atau plural, kita menggunakan belong. Seperti itu ya. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa difahami ya. That's all our lesson today ya. That's all our lesson today about belong and belongs to. Thank you for your attention. Thank you very much. Mr. Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.